Setelah menghadiri KTT G20 di Hamburg, Jerman, Presiden Joko Widodo hari Minggu sore akhirnya kembali ke tanah air. Tiga tempat di kota Bandung menjadi target serangan bom panci oleh terduga teroris AW. Namun beruntung polisi berhasil meringkus pelaku di kawasan Buah Batu, Bandung setelah bom rakitan pelaku meledak pada Sabtu sore. Selamat sore pemirsa, Prime Time News edisi 9 Juli 2017 kembali hadir memberikan informasi terbaru tentang sejumlah peristiwa dan isu yang terjadi sepanjang hari ini. Bersama saya Fitri Megantara, inilah Prime Time News selengkapnya memberi makna pada sebuah berita. Presiden Joko Widodo dan Ibu Negara Iriana tiba di tanah air, Jakarta dari kunjungan ke luar negeri. Sebelumnya Presiden melakukan lawatan ke Turki dan menghadiri KTT G20 di Hamburg, Jerman. Presiden Joko Widodo dan Ibu Negara Iriana tiba di Bandara Halim Perdana Kusuma, Jakarta, Minggu sore. Presiden dan rombongan bertolak ke Jakarta dari Bandara Helmut Schmidt, Hamburg, Jerman pada pukul 7 malam waktu setempat. Agenda terakhir Jokowi di Hamburg, Jerman adalah menghadiri penutupan KTT G20 yang resmi ditutup oleh Kanselir Jerman Angela Merkel pada Sabtu 8 Juli waktu setempat. Dalam perjalanannya kembali ke tanah air, Presiden Joko Widodo singgah di Bandara Internasional Abu Dhabi, Uni Emirat Arab untuk pengisian bahan bakar. Wakil Presiden Yusuf Kala dan Ibu Mufidah Kala tampak menyambut Presiden di Bandara Halim Perdana Kusuma. Turut mendampingi Presiden dan Ibu Negara, Sekretaris Kabinet Pramono Anung, Komandan Pas Pampres, Pelaksana Tugas Kepala Sekretariat Presiden, Sekretaris Militer Presiden, dan staf khusus Presiden. Setidaknya ada 4 pertemuan bilateral yang dilakukan Presiden Joko Widodo di hari ketiga di Hamburg, Jerman di sela-sela agenda KTT G20. Sejumlah kesepakatan bidang ekonomi, maritim, dan penanggulangan terorisme digaungkan untuk ditingkatkan antar kedua negara. Mengawali hari ketiga di Jerman, Presiden Joko Widodo melakukan pertemuan bilateral dengan Perdana Menteri Belanda Mark Rutte di Hotel Steenberger, Hamburg, Jerman. Jokowi menekankan peningkatan kerjasama di bidang ekonomi dan penanggulangan terorisme. Jokowi berharap angka perdagangan dan investasi akan menunjukkan peningkatan ke depannya. Dalam pertemuan bilateral Presiden Joko Widodo dan Presiden Amerika Serikat Donald Trump dibahas peningkatan kerjasama di bidang ekonomi dan pemberantasan terorisme. Jokowi menyampaikan tentang ekspor kelapa sawit untuk biodiesel ke Amerika Serikat, impor kedelai, dan meningkatkan perdagangan bilateral yang menguntungkan. Nilai perdagangan dan investasi yang tumbuh positif tahun 2016 menjadi penanda peningkatan kerjasama Indonesia dan Norwegia selanjutnya. Selain ekonomi, Jokowi juga meminta perhatian pemerintah Norwegia mengenai kelapa sawit serta sektor kelautan dan perikanan. Sementara dengan Vietnam, Jokowi berharap agar perundingan delimitasi wilayah dan zona ekonomi eksklusif antara Indonesia dan Vietnam segera diselesaikan. Maraknya pelanggaran penangkapan ikan di perairan Indonesia juga dibicarakan Jokowi dengan Perdana Menteri Vietnam Nguyen Xuan Phuc. Tim Liputan, Metro TV. Konferensi tingkat tinggi G20 di Hamburg, Jerman nyatanya tidak hanya menjadi ajang pertemuan sejumlah negara untuk membahas berbagai isu krusial. Momen itu juga dimanfaatkan untuk berbagai kegiatan lain, mulai dari menonton konser hingga kunjungan khusus para ibu negara. Di sela-sela kesibukan membahas berbagai isu global yang dihadapi bersama oleh 20 negara anggota, para pemimpin negara bersama dengan pasangan termasuk Presiden Joko Widodo dan Ibu Negara Iriana Joko Widodo ternyata juga dijamu dengan sejumlah hiburan menarik. Mereka diketahui tiba di gedung konser Elbphilharmonie Jumat waktu setempat untuk menyaksikan penampilan para musisi yang dipimpin dirigen terkenal asal Amerika Ken Nagano. Gedung konser Elbphilharmonie memang terkenal dengan menampilkan sejumlah pertunjukan orkestra simfoni klasik yang menawan meski baru dibuka sejak 6 bulan yang lalu. Ternyata, belakangan diketahui sang tuan rumah gelaran KTT G20 tahun ini, Angela Merkel dan suami Joachim Sauer, memang penggemar setia musik klasik.
Setali gawang dengan kesibukan sang suami, istri Presiden Tiongkok Peng Liyuan bersama dengan 19 ibu negara anggota G20 lainnya juga sibuk mengunjungi sejumlah lokasi. Salah satu lokasi kunjungan yang memiliki kedekatan dengan Tiongkok adalah Pelabuhan Hamburg. Di atas sebuah kapal krus mereka diberikan penjelasan terkait dengan sejarah dan pembangunan pelabuhan, termasuk sebuah kapal kontainer asal Tiongkok. Dalam kesempatan ini, Peng menyampaikan bahwa Hamburg selama ini telah menjadi jembatan penghubung antara Tiongkok dan lingkaran bisnis Eropa. Hamburg diketahui sebagai kota pelabuhan terbesar di Jerman dan kedua terbesar di Eropa, di mana hampir sepertiga kontainernya berasal dari pengiriman dari Tiongkok. Selain berkunjung ke Pelabuhan Hamburg, mereka juga berkunjung ke Pusat Badan Meteorologi Jerman setelah waktu makan siang. Sayangnya, istri Presiden Amerika Serikat Melania Trump tidak bisa ikut serta dalam kunjungan. Melalui sang juru bicara, diketahui kepolisian Hamburg menyarankan Melania untuk tidak meninggalkan lokasi penginapan lantaran adanya protes terkait kegiatan KTT G20. Pihak Istana Kepresidenan menegaskan bahwa biaya perjalanan keluarga Jokowi ke Turki dan Jerman tidak menggunakan anggaran negara, melainkan ditanggung oleh Presiden Jokowi sendiri. Hal ini disampaikan Kepala Biro Pers, Media, dan Informasi Sekretariat Presiden Bey Mahmudin pada Minggu sore. Pihak Istana menjelaskan sebelum melakukan perjalanan ke Turki dan Jerman, Presiden Jokowi sudah memberikan arahan kepada pihak Sekretariat Presiden jika seluruh biaya perjalanan dan akomodasi anggota keluarga Presiden yang turut dalam perjalanan ke Turki dan Jerman pada 5 hingga 9 Juli 2017 menjadi tanggungan pribadi Presiden. Hal ini menanggapi sejumlah kritik yang mempertanyakan penggunaan anggaran negara terkait Presiden Jokowi yang membawa istri dan ketiga anak Jokowi dalam kunjungan kerja ke Turki dan Jerman. Presiden Prancis Emmanuel Macron dan Perdana Menteri Australia Malcolm Turnbull merayakan kerjasama pembuatan kapal selam milik militer Australia senilai puluhan miliar dolar di Paris, Prancis, Jumat waktu setempat. Pertemuan antara Turnbull dan Macron diadakan di Elysee Palace, Paris setelah pertemuan keduanya di konferensi tingkat tinggi G20 di Hamburg, Jerman. Turnbull menyatakan proyek kerjasama ini adalah yang terbesar dan dinilai sebagai proyek ambisius dalam sejarah militer Australia. Sementara itu, Macron menyatakan kerjasama ini sebagai suatu kehormatan bagi industri Prancis. Proyek ini dinilai sebagai pilihan strategis yang dapat membangun kemitraan dan saling berbagi pengalaman di bidang militer antara Prancis dan Australia. Tahun 2016 lalu, kedua negara ini juga pernah terlibat kerjasama pembuatan 12 kapal selam diesel superior senilai 41 miliar dolar. Pemirsa, apa dampak positif dari segi ekonomi dan politik internasional KTT G20 bagi Indonesia? Kami akan hadirkan perbincangannya usai jeda sesaat lagi.